Kalamun qadimun la yumaddu sama'uhu la nazaha an qawli wa fi'li wa niyati fihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun Al-Baqarah ayat 213. Ini ayatnya panjang, nanti cukup ditirukan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ya, karena ono atau ada. Siapa an-nasu manusia ummatan wahidatan, itu umat yang satu. Aslinya umat manusia itu dulu satu, maksudnya satu dalam ketauhidan, menyembah Allah. Jadi semua nabi menyampaikan tauhid yang sama.
Faba'asa, maka mengutus Allah an-nabiyina, kepada para nabi. Mubasyirina, tujuannya mubasyirina, untuk memberi kabar gembira. Wa mundirina, dan untuk memberi peringatan. Wa anzala, dan Allah menurunkan ma'ahum, beserta para nabi, al-kitaba, kitab, bil haqqi, dengan kebenaran. Liyahkuma, agar para nabi ini bisa membuat keputusan, bainan nasi, di antara manusia, fima, dalam setiap perkara, ikhtalafu fih, yang manusia berselisih di dalamnya. Wa makhtalafa fihi, wa makhtalafa, tidaklah berselisih, fihi, dalam perkara tersebut, illal ladzina, kecuali orang-orang, utuhu, yang mereka diberi, min ba'di ma ja'athum, setelah datang kepada mereka, al-bayyinatu, bukti-bukti yang nyata. Baghyan, kenapa mereka masih berselisih? Baghyan, karena rasa dengki, bainahum, di antara mereka. Fahada, maka memberikan petunjuk. Siapa? Allah. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Limakhtalafu fihi, dalam perkara-perkara yang orang-orang tadi perselisihkan. Minal haqqi, dari kebenaran, biidnih, dengan seizin Allah. Wallahu, Allah yahdi, memberikan petunjuk, man, kepada siapa saja, yasha'u, yang Allah kehendaki, ila suratin, petunjuk kepada jalan, mustaqimin, yang lurus. Nah, mari kita lihat penjelasannya ya. Kana nasu ummatan wahidah. Umat manusia itu disebutkan bahwa aslinya dari zaman Nabi Adam itu adalah umat yang satu. Satu dalam pengertian itu satu dalam ketauhidan. Jadi seluruh umat manusia itu melalui para nabinya itu diberitahu bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena pergantian antar nabi yang jaraknya itu panjang-panjang, mulailah terjadi banyak perselisihan. Misalkan dimulai dari Adam. Nabi pertama Nabi Adam, kemudian nabi berikutnya itu Nabi Nuh gitu ya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, ini jaraknya itu sampai 10 generasi. Bayangkan 10 generasi. Kalau satu generasi umurnya 100 tahun berarti 1000 tahun. Padahal orang dulu umurnya ratusan tahun. Berarti kan sangat lama sekali. Nah, Nabi Adam itu mengajarkan tidak hanya tauhid, mengesahkan Allah, juga mengajarkan ibadah yang lain, ada sholat, ada zakat, dan seterusnya. Tetapi karena rentang waktu yang begitu panjang, lama-lama ini umat mulai pada berselisih. Misalkan sholat yang benar itu bagaimana sih? Dan ini pun terjadi itu dalam waktu-waktu berikutnya hingga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad ini mengalami satu zaman di mana misalkan ya, pada waktu itu orang tawaf di Ka'bah itu masih ada. Karena memang ini kan ajaran dari zaman Nabi Ibrahim. Tapi tawafnya itu sudah pakai baju. Kemudian orang sholat ya masih ada. Kan umat-umat sebelumnya kayak Nasrani, Yahudi kan mereka juga diajarkan sholat. Tapi sholatnya itu ada yang sholat tanpa ruku, ada yang sholat tanpa sujud. Kemudian dalam hal kiblat ini juga banyak terjadi perselisihan. Misalkan
Umat Yahudi menganggap kiblat itu adalah Baitul Maqdis. Kalau orang Nasrani itu menganggap bahwa kiblat itu adalah masyrik, arah timur. Jadi mereka kalau ibadah itu madhepe ngetan. Kemudian mereka juga berselisih lagi. Ini karena waktu yang sangat panjang ya. Orang Yahudi itu mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi dengan begitu pedenya. Padahal Yahudi itu kan baru ada istilah Yahudi itu di zaman putranya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi? Kan ngaco gitu ya. Sementara orang Nasrani, orang Kristen mengatakan, oh tidak, Ibrahim itu adalah Nasrani. Padahal istilah Nasrani itu munculnya itu belum lama. Nasrani itu kan istilah yang berasal dari Nazaret. Nazaret itu tempat lahirnya Nabi Isa. Loh, Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim kan jaraknya sangat jauh. Bagaimana mungkin mereka mengatakan Ibrahim itu Nasrani? Lalu datanglah Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Nabi Muhammad ini kemudian meluruskan yang mereka berselisih tadi, berselisih kiblat, berselisih tentang sholat yang benar, tentang Ibrahim, bahkan misalkan tentang Maryam. Orang Yahudi ini kan mereka juga ternyata itu nggak suka sama orang Nasrani. Apa sebab? Karena orang Nasrani itu kan mereka mengagungkan Maryam, ibunya Nabi Isa, bahkan dijadikan Tuhan ya, Tuhan ibu. Nah, orang Yahudi itu tidak suka itu karena apa? Menganggap bahwa ini Maryam ini adalah seorang wanita yang berbuat zina. Nggak punya suami bisa punya anak. Padahal Maryam ini punya anak Nabi Isa itu kan memang atas kehendak Allah. Itulah takdirnya Allah bahwa Maryam bisa punya anak tanpa suami. Tapi orang Yahudi itu menuduhnya itu begitu. Maka mereka pun tidak suka sama orang Nasrani. Kemudian lagi yang mereka kemudian berselisih, artinya ajaran itu sudah banyak menyelenceng. Orang Nasrani misalkan, Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan aku ini Tuhan. Tapi orang Nasrani itu menjadikan Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Orang Yahudi juga lebih parah lagi. Orang Yahudi itu menganggap bahwa Allah itu punya anak. Makanya di Quran itu disebutkan perkataannya orang Yahudi itu bahwa anak Uzair ibnullah. Uzair itu orang soleh pada waktu itu yang mereka kultuskan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang Nasrani ya sama juga begitu, bahwa anak Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW kemudian membawa agama Islam, membawa Al-Quran. Nah, Al-Quran ini yang kemudian Nabi itu kemudian meluruskan, itu keliru loh yang begitu itu. Kiblat yang benar itu mana? Kiblat yang benar itu adalah Ka'bah gitu. Bahwa Nabi Ibrahim itu dikatakan Yahudi Nasrani itu nggak ada yang benar. Ibrahim itu hanifan, orang yang lurus. Maksudnya lurus itu ya agamanya condong kepada Allah. Kalau engkau menuduh bahwa Maryam itu berbuat zina, itu salah. Maryam tidak begitu. Maryam itu wanita yang mulia. Terus kalau engkau sholat kok tanpa ruku, tanpa sujud, itu tidak benar. Sholat yang benar itu ya ada rukunya, ada sujudnya. Jadi ini perselisihannya itu luar biasa. Nah, Allah itu menurunkan nabinya di setiap umat itu. Setiap nabi itu kemudian dibawahi kitab hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Untuk apa tadi? Untuk memberi keputusan. Karena ini kalau ibaratnya kalau sekarang tuh huak tuh pada begitu banyak begitu ya. Maka datangnya nabi itu ini huak loh ini. Ini yang begini tidak benar, yang benar itu yang begini, yang benar itu begini. Tapi ternyata setelah datang para nabi yang mubasyirina, memberi kabar gembira, kalau kau menjalankan yang benar begini, kau masuk surga. Wa mundirinya, kalau kamu tetap nggak benar mengerjakan yang itu tidak benar, maka kamu akan masuk
neraka. Jadi tiap dikirimi nabi itu ya kemudian ada orang yang kemudian beriman ngikut sama nabi, tapi juga tetap saja ada orang yang ingkar. Begitupun yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi sudah menyampaikan bahwa itu yang begitu itu keliru gitu, ya ada sebagian kemudian beriman, tapi ada sebagian yang tetap saja ingkar. Bahkan sampai saat ini. Maka Nabi Muhammad itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu kalau malam hari itu sering berdoa. Jadi gambarannya begini, karena menghadapi orang-orang yang ngeyel saja sudah keliru, tapi diberitahu tuh ngeyel saja. Nah mereka itu ngeyel karena apa? Merasa lebih senior, merasa lebih pinter gitu ya. Siapa itu? Diantaranya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kan mereka merasa lebih pintar karena apa? Mereka ngikut Nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka mengikut kitab sebelum Al-Quran. Nah Nabi itu sering kali berdoa itu begini, yang ini sering kita amalkan juga. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Allahumma ya Allah, arina, perlihatkanlah kepada kami, kepadaku, al-haqqo, bahwa yang hak, yang benar itu haqqon, bahwa yang benar itu adalah benar. Wa arina ya Allah, perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada kami, kepadaku, al-batila, bahwa yang batil, yang tidak benar itu ya batila, ya tetap batil. Allahumma arinal haqqo, kemudian warzuqna tiba'ah, ya Allah tunjukkan kepadaku bahwa yang benar adalah benar, dan tolonglah aku agar aku bisa warzuqna tiba'ah, mengikuti yang benar tadi. Wa arinal batila, tunjukkanlah kepadaku yang batil adalah batil, warzuqna jinabah, berilah pertolongan kepadaku agar aku bisa menjauhinya. Jadi seperti itulah yang dialami oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Al-Qur'an ini untuk meluruskan kembali, memberitahu tentang kesalahpahaman yang dialami oleh manusia-manusia pada saat itu, yang sebagian besar mereka diantaranya adalah min ahlil kitab, yaitu tadi masalah Ka'bah sudah dulu. Kemudian hari, masing-masing pada berselisih. Orang Yahudi menganggap hari yang istimewa itulah hari Jumat, hari apa? Hari Sabtu. Orang Nasrani, oh tidak, hari yang istimewa itu adalah hari Ahad, kan begitu ya. Akhirnya Allah itu meluruskan, memberitahu melalui Nabi, tidak, Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumat. Lah orang Nasrani itu kenapa mereka mengagung-agungkan hari apa tadi? Hari Ahad. Itu sebenarnya itu bukan ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Itu karena pengaruh dari setelah orang Nasrani ini mengunjungi berbagai tempat yang itu punya ajaran-ajaran, sehingga ajaran Nasrani itu ada yang mengatakan terpengaruh oleh misalkan ajaran di Yunani, sampai misalkan kayak penentuan kalau 25 Desember kan mereka meyakini sebagai hari ulang tahunnya Yesus ya. Yesus itu kan Nabi Isa gitu. Padahal menurut penelitian sejarawan itu bahwa 25 Desember itu tidak mungkin hari ulang tahunnya Nabi Isa alaihissalam. Karena berdasarkan penelitian bahwa disebutkan Nabi Isa itu lahir pada satu malam. Waktu itu Maryam itu melahirkan Isa itu di bawah pohon kurma, di waktu itu malam hari bulan purnama, langit terang benderang. Kemudian pohon kurma pada waktu itu sedang musim-musimnya berbuah lebat, yang kalau disentuh dahannya itu berguguran buahnya.
itu kalau diteliti itu nggak mungkin terjadi di bulan Desember. Nah, lalu yang mengatakan ulang tahunnya Nabi Isa itu Desember itu siapa? Ya nggak tahu gitu lah. Jadi itu nggak tahu itu asal muasalnya itu seperti apa. Jadi intinya bahwa dulu umat itu sebenarnya satu dalam ketauhidan menyembah Allah semuanya, satu dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ada sholat, ada zakat, ada puasa dan seterusnya. Tapi kemudian makin kesini umat itu pada menyelenceng gitu loh. Jadi mereka kemudian banyak keliru, akhirnya terjadi perselisihan antara yang benar dengan yang keliru tadi. Nah, lalu Allah itu mengutus Nabi, tiap zaman itu kemudian ada Nabi hingga Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk memutuskan. Karena sebagian itu ada yang masih benar, sebagian itu sudah ada yang keliru. Maka datangnya Nabi itu untuk memutuskan itu yang benar, yang seperti ini. Namun demikian setelah datang Nabi pun ternyata ada sebagian yang kemudian nurut, ada juga sebagian yang tetap saja tidak mau nurut. Maka sampai sekarang itu, sampai hari kiamat nanti ya orang kafir itu akan selalu ada. Nah, setelah Nabi Muhammad ini sudah tidak ada Nabi lagi. Jadi jangan berpikir ini kan perselisihannya masih ada terus, kira-kira masih ada Nabi apa tidak? Ya sudah tidak ada. Nabi Muhammad itu khotamul anbiya, Nabi yang pungkasan, Nabi yang terakhir. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita pahami untuk memperbaiki ibadah kita, menambah keyakinan kita, memantapkan kita bahwa Al-Quran ini sungguh benar-benar berasal dari Allah, memberitahukan yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.